Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dan melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau lah kita dapat merasakan manisnya Islam. Ya, sebelum beranjak ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya Zaini Setiawan selaku moderator dari kelompok 3. Kelompok saya, anggota saya berikutnya yaitu Nada Afifah Ihsani dan Ridotullah Azhar. Ya, sekarang ini kita akan membahas tentang peristiwa diutusnya Rasulullah menjadi seorang Rasul. Lanjut Nada. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, sebagaimana riwayat Ibnu Al-Athir dan Ibnu Hisham, adalah seorang saudagar wanita yang kaya dan terhormat. Dia bahkan dapat mempekerjakan seorang laki-laki yang dalam hal ini tentu melawan tradisi yang berlaku di Arab saat itu. Dalam tradisi Arab saat itu, wanita selalu diposisikan di bawah dan tidak setinggi derajat laki-laki. Di antara para lelaki yang menjadi pegawai Khadijah itu adalah Nabi Muhammad SAW, yakni sang calon Nabi. Menurut keterangan teman-temannya, Muhammad bekerja dengan sangat baik dan jujur, dan tidak pernah berbohong atau menipu para pelanggannya. Dia dikenal sebagai pegawai yang sangat amanah dan memiliki akhlak yang mulia. Mendengar kabar itu, Khadijah tertarik untuk mendelegasikannya bersama para rombongan ke Syam untuk menjajakan dagangannya di sana. Khadijah bahkan dalam kesempatan kali ini memberinya upah yang lebih banyak dari yang diberikannya kepada selainnya. Muhammad pun berangkat bersama Maisarah dan kafilah yang lain. Di bawah terik matahari Syam yang sangat panas menjelang tahun 600 Masehi, serombongan pedagang itu pun berangkat dengan unta-unta yang telah penuh dengan muatan masing-masing. Mereka bergerak menuju arah selatan dari Mekah menuju Syam, dan begitu sebaliknya ketika pulang. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah pemakaman. Tempat itu adalah tempat ibu Nabi Muhammad SAW dikuburkan. Melihat pusara sang ibu, tentu Nabi Muhammad sejak kecil tak pernah merasakan belayan ibunya, sangat sedih. Namun ia tetap berusaha agar tidak mengganggu pekerjaannya. Rasulullah SAW, anak yatim yang berbakat itu, diam-diam membuat hati Khadijah, majikannya, terlihat tertarik hati. Namun, sebagai seorang majikan janda, ia merasa malu mengungkapkan ketertarikannya itu pada pemuda berusia 25 tahun. Ia pun mencurahkan isi hatinya kepada sahabat karibnya, yaitu Nafisah binti Munayyah. Setelah itu, resmilah Nabi Muhammad menjadi suami Khadijah. Dalam keputusan Nabi untuk menikahi Khadijah muncul banyak pemahaman yang berbeda. Tidak sedikit orang memahaminya sebagai keputusan yang penuh kepentingan politis. Namun pemahaman seperti ini muncul karena adanya pemandangan dari sisi ekonomi dan politik saja. Di sisi lain, umat Islam justru memahami bahwa keputusan Nabi untuk menikahi Khadijah itu sebagai sebuah perintah ilahi dan wahyu. Cara pandang umat Islam seperti ini diam-diam mengantarkan pada tanggapan bahwa umat Islam telah jatuh dalam mitologisasi kehidupan Nabi. Segala yang dilakukan Nabi dipahami sebagai wahyu, tidak nasional. Nah, dalam menjalani kehidupan barunya itu pun, Nabi Muhammad merasa betapa ia telah mendapatkan kasih sayang seorang ibu yang selama ini ia dambakan. Khadijah sebagai seorang istri yang usianya 15 tahun lebih tua itu lebih telah cukup menjadi seorang ibu sebagai seorang pintu seperti Muhammad. Ia diperlakukan oleh istrinya seperti halnya seorang anak manja. Setelah saat itulah ia merasa benar-benar terhibur. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Nada Afifah Ihsani. Ya, berikutnya adalah Rasul di Gua Hira yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tapi sebelum menjelaskan tentang Gua Hira, kita harus mengetahui apa tentang Gua Hira tersebut.
Gua Hira merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Karena di tempat inilah wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Gua Hira terletak di Gunung Jabal Nur. Letak Jabal Nur berada di kawasan Hijaz, berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Jabal Nur merupakan gunung bebatuan yang sangat terjal. Nama Jabal Nur berarti gunung cahaya. Dinamakan Jabal Nur karena gunung tersebut terdapat Gua Hira, yaitu tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Gua Hira ini merupakan gua kecil dengan panjang 3,5 meter dan lebar 1,5 meter, serta letaknya berada 4 meter dari atas bagian puncak gunung. Pada malam hari, Jabal Nur tersinari lampu dari kota Mekah, sehingga tidak terlalu gelap gulita, dan banyak umat Islam berkunjung ke Gua Hira sengaja menjelang maghrib sekaligus salat di puncak Jabal sambil melihat Gua Hira. Ya, kita mengetahui sendiri tentang Gua Hira, peristiwa yang terjadi di Gua Hira ini, ya ini kisah tentang turunnya wahyu pertama. Pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, di sudut Gua Hira, Nabi Muhammad SAW dikejutkan oleh turunnya wahyu yang pertama dari Allah. Sebagaimana hadis yang bersumber dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah ar-ru'yah as-sahihah, yaitu mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihat itu jelas laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi sering menyendiri lalu menyendiri di Gua Hira untuk bertahanus. Beliau bertahanus yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya, yaitu ke rumah Khadijah. Dan karena itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan untuk keperluan itu. Sehingga datang kepada beliau al-haq, yaitu wahyu pada waktu beliau berada di Gua Hira. Ketika itu malaikat datang dan mengatakan, Iqra, bacalah. Namun sebagaimana yang kita ketahui, yaitu Nabi adalah seorang yang ummi, yang tidak mengerti tentang membaca dan menulis. Sehingga beliau mengatakan, ma ana bil qari, aku tidak bisa membaca. Kemudian Nabi bercerita malaikat itu terus mengulang-ulang katanya, Iqra, Iqra. Kalau tidak salah sehingga sampai 3 kali, Rasulullah tetap menjawab dengan ma ana bil qari, aku tidak bisa membaca. Sehingga kemudian malaikat itu menarik Nabi Muhammad SAW dan memeluknya dengan erat, lemas. Gitu. Kemudian setelah itu maka turunlah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yaitu wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa itu, Nabi pulang ke rumah istrinya, yaitu ke rumah Khadijah binti Khuwailid dengan hati gemetar ketakutan. Beliau memohon kepadanya, selimutilah aku. Kemudian Khadijah pun menyelimuti beliau hingga hilang ketakutannya. Ya, mungkin hanya itu. Kemudian berikutnya yang lebih rinci tentang wahyu pertama turun ini akan dijelaskan oleh teman kami, yakni Ridhotullah Azhar. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Nasrin yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan menambahkan sedikit. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau banyak menghabiskan waktu untuk beruzlah atau bertahannuts di Gua Hira. Di mana Gua Hira itu merupakan gua yang kecil yang berukuran lebar sebanyak 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran dhira' atau dhira' hadid atau ukuran hasta dari besi. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah di alam semesta yang begitu sempurna. Selama perenungan tersebut,
beliau juga semakin menyadari bahwa kaumnya atau kaum Quraisy yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik. Namun ketika itu beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas mengenai bagaimana jalan yang harus ditempuh. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Sebagaimana dalam hadits, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ab'atha inni la a'rifu la'an. Yang artinya, sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Dan aku masih mengenalkan sampai sekarang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau yang semakin jelas, yang disebut dengan ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwasannya Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah itu berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'ya as-salihah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal. Setelah beliau genap 40 tahun, sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Ketika uzlah, beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan. Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum menelaah waktu turunnya wahyu pertama ini, dan beliau menyimpulkan bahwasanya peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Dan Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut kalender Hijriah, atau sekitar 39 tahun, 3 bulan, dan 20 hari menurut kalender Masehi. Setelah wahyu pertama turun di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW tidak lagi mendapatkan wahyu. Masa ini disebut oleh para sejarawan sebagai masa terputusnya wahyu. Menurut Hamka, terputusnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu sampai 2 tahun. Dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar, Nabi Muhammad SAW sampai gelisah dan bingung kenapa malaikat Jibril tidak datang lagi. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW ketika itu diungkapkan oleh Haikal panjang lebar sebagai berikut. Ia sedang menantikan bimbingan wahyu dalam menghadapi masalahnya itu, menantikan adanya penyuluh yang akan menerangi jalannya. Tetapi wahyu itu terputus. Malaikat Jibril pun tidak datang lagi kepadanya. Tempat di sekitarnya itu jadi sunyi. Ia merasa terasing dari orang dan dari dirinya. Kembali ia merasa dalam ketakutan seperti sebelum turunnya wahyu, tidak menyukai engkau. Ia masih ketakutan. Perasaan itu juga yang mendorong pergi ke bukit-bukit dan menyendiri lagi di Gua Hira. Ia ingin membumbung tinggi dengan seluruh jiwanya, menghadapkan diri kepada Tuhan, akan menanyakan kenapa ia lalu ditinggalkan sesudah dipilihnya. Kecemasan Khadijah pun tidak pula kurang rasanya. Ia mengharapkan mati benar-benar, kalau tidak karena merasakan adanya perintah yang telah diberikan kepadanya. Kembali lagi ia kepada dirinya, kemudian kepada Tuhannya. Konon katanya pernah terpikir olehnya akan membuang diri dari atas Gua Hira atau atas puncak gunung Abi Qubais. Apa gunanya lagi hidup kalau harapannya yang besar ini jadi kering lalu berakhir. Lalu menurut Muhammad Hussein menjawab kekhawatiran Nabi Muhammad SAW, turunlah surah Ad-Duha. Allah berfirman, Ad-Duha ayat 1-8. Dalam surah tersebut ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia tidak meninggalkan Muhammad dan tidak pula membencinya.
Dengan turunnya surah ini, Nabi Muhammad SAW menjadi tenang. Apa yang juga dikhawatirkan Khadijah bahwa Allah tidak menyukai Nabi Muhammad juga tidak terbukti. Namun akan tetapi menurut Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Ar-Rahiq Al-Maktum, wahyu kedua yang turun bukan surah Ad-Duha tetapi surah Al-Mudaththir. Para mufassir umumnya berpendapat surah Al-Mudaththir lah yang turun setelah masa terputusnya wahyu. Berdasarkan hadis berikut dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, aku telah mendengar Nabi Muhammad SAW ketika berbicara mengenai terputusnya wahyu, maka katanya dalam pembicaraan itu, ketika aku berjalan, aku mendengar suara dari langit. Lalu aku angkat kepalaku, tiba-tiba aku melihat malaikat yang mendatangi aku di Gua Hira. Itu duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Lalu aku pulang dan aku katakan, selimuti aku. Mereka pun menyelimuti aku. Lalu Allah menurunkan, ya ayyuhal muddaththir, sampai warrujaza fahjur. Hadis riwayat Bukhari. Menurut dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, masa terputusnya wahyu itu tidak sampai 2 tahun, tetapi hanya beberapa hari saja, paling lama hanya 10 hari. Sepertinya pendapat ini tidak kuat, namun mengingat Nabi Muhammad SAW sampai gelisah dan kembali menyendiri ke Gua Hira, kalau hanya beberapa hari saja, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW langsung gelisah, bahkan merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu kedua ini sudah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bangkit dan memberikan peringatan kepada kaumnya dan seluruh umat manusia. Artinya beliau sudah diangkat menjadi Rasul di samping seorang Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah paling mulia sebab memiliki keutamaan yang tidak bisa dicapai seluruh makhluk. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah paling mulia sebab memiliki keutamaan yang tidak bisa dicapai seluruh makhluk. Sebagaimana yang tertuang dalam surah At-Taubah ayat 128 yang menjelaskan, sungguh telah datang pada kalian seorang Rasul dari kaum kalian, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan seorang saudagar dermawan kaya raya, yakni Sayyidah Khadijah, dan menjadi suami beliau setelah hati sang Sayyidah terpikat dengan banyak kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, peristiwa turunnya wahyu pertama terjadi di Gua Hira pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Di sudut Gua Hira, Nabi Muhammad SAW dikejutkan oleh turunnya wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang bersumber dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah ar-ru'yah as-salihah atau mimpi yang baik dalam tidur. Yang keempat, setelah wahyu pertama turun di Gua Hira, Nabi Muhammad tidak lagi mendapatkan wahyu. Masa ini disebut oleh para sejarawan sebagai masa terputusnya wahyu. Dan yang kelima, menurut Hamka, terputusnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu sampai 2 tahun. Dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar, Nabi Muhammad SAW sampai gelisah dan bingung kenapa Jibril tidak datang lagi. Mungkin hanya itu dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Ridhatullah Azhar. Ya, dengan berakhirnya penjelasan dari Mas Ridho Azhar, maka berakhir pula sesi presentasi dari kami. Baik, sebelum kita lanjutkan pada pertanyaan, kita lanjutkan dulu untuk sesi presentasi berikutnya dari kelompok 4. Setelah itu nanti kita buka untuk sesi pertanyaan untuk 2 presentasi tadi. Oke, Ustaz. Ya, monggo untuk kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain. Amma ba'd.
Perkenalkanlah kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ayas, kemudian saya sendiri dan Mbak Najma Suraya. Kemudian menginjak kepada sesi yang kedua, yakni penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Najma Suraya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan memulai dari pemaparan materi yang pertama, yakni subbab dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi itu dimulai setelah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama yang telah diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi ketika sedang menyendiri di Gua Hira. Nah, dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepada Nabi. Wahyu itu berbunyi, hai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7. Nah, dengan turunnya perintah itu, maka Rasulullah memulai dakwahnya dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Misi dakwah Rasulullah pada awal kenabian waktu itu adalah masyarakat Arab Jahiliyah, atau bisa dikatakan masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang sebelumnya telah diajarkan oleh para rasul terdahulu seperti Nabi Adam alaihissalam. Dakwah yang dilaksanakan di Mekah memiliki penekanan yang berbeda daripada dakwah di Madinah karena kondisinya yang memang berbeda di antara keduanya. Masyarakat Mekah memiliki kesetiaan terhadap para leluhurnya dengan taklid a'ma, terutama dalam penyembahan terhadap berhala. Dakwah pada fase Mekah lebih difokuskan pada keesaan Tuhan, karena memang kondisi masyarakat pada saat itu belum bertauhid, sehingga Rasulullah merasa perlu untuk membina keyakinan bangsa Arab, terutama masyarakat Mekah pada saat itu. Jadi sangat lumrah jika Rasul menampakkan Islam atau menjelaskan Islam pertama kali adalah kepada orang yang paling dekat dengan beliau, yakni anggota keluarga Rasul dan para sahabat-sahabat karib dari Rasul sendiri. Rasul juga menjelaskan Islam kepada seseorang yang dianggap memiliki kebaikan yang orang itu sudah beliau kenal secara baik. Nah, di antara orang-orang tersebut ini sama sekali tidak meragukan dari keagungan Nabi dan kejujuran pengabaran yang telah Nabi sampaikan. Dalam sejarah Islam, mereka ini dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun, yang artinya yang terdahulu dan yang pertama kali masuk Islam. Dari golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yakni yang pertama adalah Ummul Mukminin, yakni Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah pembantu beliau, yakni Zaid bin Haritsah. Yang ketiga, anak dari paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keempat dari orang-orang ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah oleh Nabi. Nah, dari keempat orang yang pertama kali masuk Islam itu, Sayyidina Abu Bakar yang sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Beliau atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyeru kepada orang-orang dari kaumnya yang biasa bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruan dari Sayyidina Abu Bakar tersebut, maka ada beberapa orang yang masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang tersebut meliputi yakni yang pertama ada Sayyidina Utsman bin Affan, lalu Zubair bin Al-Awwam, ada Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dan dari golongan sahabat yang lain yang menyusul bergabung dalam Islam, yakni ada Bilal bin Rabah, ada Abu Ubaidah Amir, Abu Salamah bin Abdul As'ad, dan masih banyak lagi. Nah, mereka semua itu juga masih disebut dengan kategori as-sabiqunal awwalun, yang mana semuanya ini berasal dari kabilah Quraisy.
Ibnu Ishaq berpendapat bahwa setelah para orang-orang yang telah saya sebutkan tadi, maka banyak orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang masuk Islam sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah. Pada saat itu Rasulullah menggunakan dakwah dengan cara menemui mereka dan mengajarkan agama kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Setelah melihat beberapa kejadian yang terjadi pada waktu itu, ternyata dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat secara sembunyi-sembunyi itu telah didengar di kalangan kaum Quraisy. Namun pada mulanya mereka tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi pada waktu itu. Tetapi lama-kelamaan kaum Quraisy mulai merasakan dampak apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Oleh karena itu, kaum Quraisy akhirnya menaruh perhatian besar terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi merupakan fase mendasar, yakni untuk memilih kader-kader muslim yang kuat imannya, tulus keimanannya, dan militan sikapnya, serta memiliki satu tujuan dalam setiap gerakannya yang akan menjadi fondasi bangunan sebuah masyarakat Islam. Saya akan melanjutkan pada subbab yang kedua, yakni fase dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, kini Nabi mengubah metode dakwahnya dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan dengan ditandai turunnya ayat Quran surat Al-Syu'ara ayat 214. Share screen-nya. Baik, saya lanjutkan. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, dakwah Rasulullah di Mekah itu lebih ditekankan pada bidang ketuhanan, karena Rasul sendiri ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat Arab Mekah pada keimanan yang benar, yaitu mengesahkan Allah dengan ketauhidan yang benar dan tulus. Tatkala turun perintah Allah secara terang-terangan dan melawan kemusyrikan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Hijr, ayat 94-95. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya, kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Setelah turun ayat ini, Rasul menyampaikan dakwahnya kepada seluruh lapisan masyarakat kota Mekah yang pluralistik, dari golongan bangsawan sampai golongan budak, serta pendatang kota Mekah yang mempunyai agama berbeda dan berbagai suku. Rasulullah saat itu naik ke atas bukit Shofar, lalu menyeru kepada kabilah-kabilah Quraisy. Kemudian tak berapa lama, mereka pun berkumpul, lalu beliau berkata, "Bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku memberitahukan bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Maka mereka menjawab, "Ya, kami tidak pernah tahu darimu selain kejujuran." Beliau berkata lagi, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian dan azab yang amat pedih." Lalu Abu Lahab menanggapi, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami?" Maka pada saat itu turunlah surat Al-Lahab ayat pertama. Nah, dalam dakwah secara terang-terangan ini, kelompok pengikut yang pertama masuk adalah dari kalangan migran, kalangan miskin, warga kalangan yang lemah, dan anak-anak yang dari kalangan klan kuat, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana mereka merupakan kalangan yang paling kecewa terhadap pergeseran moral dan sosial Mekah. Cukup sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Najma Suraya atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Dakwah secara terang-terangan tentunya memperoleh banyak sekali tantangan, mulai dari yang berbentuk dan sifat yang lunak, dan adapun yang berbentuk tantangan sifat
tantangan yang lunak, yakni seperti pemimpin kaum Quraisy mendatangi Nabi secara langsung dan membujuk dengan harta, kedudukan, serta iming-imingan tentang wanita. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW menolaknya dan tetap menjalankan perintah Allah. Lalu, kaum Quraisy ini mendatangi Abu Thalib dan meminta kepada Abu Thalib supaya mau mengganti Nabi dengan pemuda yang lebih gagah dan tampan. Dan kaum Quraisy ini menyuruh kepada Abu Thalib untuk melihat Abu Thalib. Kemudian dikarenakan cara yang halus ini tidak dapat berhenti menghentikan dakwah Nabi, kaum Quraisy pun menggunakan dakwah yang bersifat keras. Yakni yang pertama ada menghina, menistakan dan mendustakan. Tujuannya adalah mereka melontarkan berbagai tuduhan yang tidak berdasar serta umpatan kasar. Mereka juga menyebut Rasulullah orang yang gila. Jika mereka disahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka saling mengintip-intipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan hal orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang yang mukmin. Kemudian tantangan yang kedua, yakni kaum Quraisy meniupkan keraguan terhadap Al-Quran, nubuat, dan hari kebangkitan. Banyak hal yang diupayakan oleh kaum Quraisy. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memperhatikan dan merenungkan dakwah Rasulullah. Al-Quran disebut sebagai mimpi-mimpi kacau. Mereka juga mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Rasulullah SAW sendiri, seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Hud ayat 13. Mereka atau kaum-kaum Quraisy mencari alasan untuk meragukan risalah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya utusan raja-raja di dunia selalu diiring-iringi oleh para pembantu dan pengawal. Mereka mendapatkan penghormatan dan pengagungan. Seluruh kebun mengaku sebagai utusan Allah keluar pasar hanya untuk sesuap makan. Allah pun menjawab keraguan mereka dan menegaskan bahwa jikalau Nabi hanya duduk menikmati kemegahan pengagungan, Allah pun menjawab keraguan mereka dan menegaskan bahwa jikalau Nabi hanya duduk menikmati kemegahan dan pengagungan serta pelayanan, kemudian penghormatan layaknya utusan para raja, tentu orang-orang yang lemah dan yang kecil sulit untuk menemui beliau untuk mendengarkan ajaran yang dibawa. Padahal kaum yang lemah dan tertindas merupakan mayoritas masyarakat saat itu. Mereka juga mengingkari kebangkitan setelah mati dengan alasan merupakan suatu hal yang aneh, asing, dan tidak masuk akal. Allah membantah perkataan mereka dengan menjelaskan tentang apa yang terjadi di dunia. Ada orang yang zalim yang mati tanpa sebab. Ada orang yang zalim mati tanpa sebab, kemudian dibalas kezalimannya, sementara yang zalim mati tanpa mengambil haknya. Ada orang yang berbuat baik mati sebelum dibalas kebaikannya, dan pula sebaliknya. Apabila tidak ada hari kebangkitan, maka kedua golongan tersebut sama saja. Bahkan orang yang zalim dan berbuat jelek lebih beruntung nasibnya daripada orang yang berbuat baik. Kemudian yang ketiga, yakni menghalangi manusia mendengarkan Al-Quran dan menyebut Al-Quran hanya dongeng orang-orang zaman dahulu. Setiap kali Nabi ingin berdakwah atau sedang sholat atau sedang membaca Al-Quran, kaum Quraisy membuat gaduhan, bernyanyi, serta bersenda gurau yang menyebabkan Nabi gagal atau tidak fokus dalam membacanya. Kemudian lanjut kepada hijrah ke Habasyah. Gangguan demi gangguan yang dilancarkan hari demi hari semakin meningkat intensitasnya. Kaum muslimin pun mulai tidak betah untuk tinggal di Mekah. Mereka memikirkan cara untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan yang amat pedih ini. Bersama dengan hal ini turunlah wahyu, yakni surat Az-Zumar yang mengisyaratkan jalan hijrah, sekaligus menegaskan bahwa bumi ini tidaklah sempit.
Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dijunjukkan pahala mereka tanpa batas. Rasulullah tahu betul bahwa Najasyi, Raja Habasyah, adalah raja yang adil. Tidak ada seorang pun yang diberlakukan zalim di hadapannya. Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Pada bulan Rajab, berangkatlah rombongan ini yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan yang didampingi oleh istrinya, Ruqayyah. Rombongan ini berangkat secara diam-diam. Dan pada kemudian hari disadari oleh kaum Quraisy dan mereka berusaha mengajarnya, akan tetapi kaum muslimin, kaum muhajirin ini berhasil berangkat terlebih dahulu. Kemudian pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW keluar ke tanah suci. Ternyata orang-orang Quraisy sedang berkumpul. Lalu beliau mendekat dan membacakan surat An-Najm. Kemudian kaum Quraisy pun terkejut karena mereka belum pernah sama sekali mendengar ayat tersebut. Mereka terbius oleh indahnya kalimat dari Al-Quran. Dan pada akhirnya Rasulullah pun bersujud dan mereka atau orang-orang Quraisy pun ikut bersujud. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai dirinya atau diri kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang bersujud itu dicaci maki oleh kaum Quraisy yang tidak hadir, yang menyaksikan peristiwa ini. Mereka tersudut dan mulai mendustakan Rasulullah. Mereka membual bahwa Rasulullah ikut memuji berhala-berhala kaum Quraisy. Berita ini pun sampai ke telinga kaum muhajirin atau kaum muslimin yang berada di Habasyah, akan tetapi berbeda versi atau versi sebaliknya. Kabar yang mereka terima adalah kaum Quraisy banyak yang memeluk Islam dan membuat mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah. Ketika mereka hampir mencapai Mekah, kaum muhajirin pun mengetahui fakta yang sesungguhnya dan ada beberapa orang yang kembali ke Habasyah dan ada pula yang tetap nekat masuk ke negeri Mekah. Kemudian lanjut kepada hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Kaum muslimin hijrah yang kedua kali dengan persiapan yang lebih matang, akan tetapi hijrah kali ini lebih berat karena kaum Quraisy telah bersiap sejak awal dan sepakat untuk menghentikan hijrah yang kedua kalinya ini. Beruntunglah kaum muslimin bergerak lebih cepat dan Allah pun memudahkan kepergian mereka. Pada hijrah kali ini diikuti oleh 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Sekali lagi kaum Quraisy mendapat pukulan yang telak dan mereka ketinggalan. Dan pada akhirnya mereka mengirimkan 2 orang utusan ke Habasyah. Keduanya membawa hadiah yang beraneka ragam. Mereka berdua adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Mereka membagikan hadiah kepada para petinggi istana dengan disertai argumentasi yang memojokkan kaum muslimin. Para petinggi pun mengusulkan agar raja mengusir kaum muslimin. Kemudian keduanya menghadap kepada raja sembari mempersembahkan berbagai hadiah. Kemudian mereka pun berkata, Tuanku Najasyi, ada sejumlah orang bodoh yang menyusup ke negeri tuanku. Mereka meninggalkan agama mereka, tetapi juga tidak mengikuti agama tuanku, melainkan mengikuti agama yang mereka buat sendiri. Kami belum pernah mengetahuinya, begitu pula tuanku. Kami berada di sini karena diutus oleh para pemimpin dari ayah, paman, dan keluarga mereka untuk menghadap tuanku. Kiranya tuanku berkenan mengembalikan mereka kepada para pemimpin mereka, sebab para pemimpin itulah yang lebih berhak mengurus mereka dan lebih tahu mereka sampai dicerca dan dicaci. Para petinggi Kaum muslimin selalu bersabar dalam menjalankan agama Islam walaupun nyawa menjadi taruhannya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Muhammad Ayas atas penyampaian kesimpulannya.
Kemudian berakhirlah presentasi kami pada siang hari ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan beribu maaf jikalau terdapat banyak sekali kesalahan. Izin bertanya untuk kelompok 3, Mas. Ya, silakan, Mbak. Tadi untuk yang kelompok 3 kan dijelaskan bahwa Rasulullah wahyu turun itu pernah ada pemberhentian kan selama 3 sampai 2 tahun. Nah, itu boleh dijelaskan faedah atau hikmah yang dapat kita ambil. Kenapa wahyu sampai berhenti? Sampai 2 sampai 3 tahun itu. Boleh dijelaskan? Izin bertanya untuk kelompok 4. Ayo, Mas. Silakan. Pada periode hijrah ke Habasyah, ini dakwah baik periode kedua atau pertama ataupun kedua ini membutuhkan waktu berapa hari, Mas? Ya, cukup. Izin bertanya untuk kelompok 4. Silakan. Mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat yang mana beliau dianggap asing. Apa yang melatar belakangi dari as-sabiqunal awwalun untuk meyakini dan percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sehingga mereka masuk ke Islam? Dan bagaimana ajakan dari Rasulullah untuk meyakinkan dari as-sabiqunal awwalun? Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rofi atas pertanyaannya. Berikanlah kami dari kelompok 3 dan 4 sedikit waktu untuk mendiskusikan atas pertanyaan ini. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Asfa yang akan dijawab oleh Mbak Nada Afifah Ihsani. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Asfa mengenai kevakuman turunnya wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya gitu ya? Nah, hikmah dari masa berhentinya turun wahyu pada masa itu sekitar hampir 3 tahun itu adalah yang pertama menjadi jeda untuk beristirahat. Menerima wahyu bukan hal yang mudah bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saat menerima wahyu, kondisi beliau terlihat susah. Wajahnya memerah, berkeringat, sempoyongan, tubuh terasa berat, dan seperti mendengar suara gerombolan lebah. Nah, karena itu hikmah masa vakum ini adalah sebagai jeda bagi Nabi Muhammad untuk beristirahat sejenak. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa mempertegas autentisitas atau keaslian wahyu. Kafir Quraisy yang tidak mempercayai wahyu menganggapnya hanya bisikan hati yang muncul akibat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu sering merenung. Mereka juga menganggap wahyu hanyalah sesuatu yang timbul dari beliau, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat wahyu terputus sementara waktu itu, Rasulullah begitu gundah dan khawatir jangan-jangan Allah telah meninggalkannya. Tapi setelah nggak lama setelah itu, akhirnya wahyu kembali diturunkan. Terputusnya wahyu ini sebagai bukti autentisitas gitu loh. Mungkin bisa membantu menjawab. Apakah sudah terjawab? Atau ada yang menambahkan? Atau ada yang Bagaimana Mbak Asfa? Apakah ada feedback? Izin menanggapi. Tadi kan dari penjelasannya Mbak Nada bahwa memberikan jeda pada Rasulullah karena pas turunnya wahyu itu, tapi tadi dijelaskan di makalah bahwa dengan pemberhentiannya atau vakumnya turun wahyu ini malah menjadikan Rasulullah itu jadi bingung gitu. Sampai Khadijah, istri Rasulullah sampai bilang, mungkin Tuhan tidak menyukai engkau. Berarti kan malah menjadi, bukan malah jadi jeda, malah menjadikan bingung Rasulullah dan malah membuat, overthinking.
seudon ke Allah gitu. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sepaham saya ya insya Allah. Jadi walaupun penerimaan wahyu itu membuat Nabi kayak gugup, kan gimana ya namanya, menerima wahyu langsung dari Allah itu kan menerima wahyu itu kan langsung dari Allah gitu ya, kayak langsung turun wahyu dari Allah itu kan benar-benar dari Tuhan gitu loh, Tuhan yang benar-benar nomor satu. Jadi kita tuh deg-degan, walaupun kayak gitu, walaupun deg-degan, gugup sampai gemeter gitu. Tapi ketika tiba-tiba berhenti dan tidak ada pemberitahuan, otomatis Nabi akan merasa cemas gitu. Kenapa nih kok tiba-tiba nggak ada? Kenapa nih kok tiba-tiba berhenti gitu? Jadi mungkin dengan seperti itu, walaupun Nabi yang awalnya menerima wahyu dengan perasaan cemas, takut gitu, tapi ketika tiba-tiba berhenti, Nabi juga otomatis ya ngerasa ada yang kurang gitu. Jadi merasa cemas, merasa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata alhamdulillah di balik itu ada hikmahnya, yaitu untuk Nabi beristirahat dan juga untuk membuktikan keaslian Al-Qur'an itu sendiri. Mungkin demikian. Apakah ada yang ingin menambahkan atau yang disanggah? Mohon maaf Mbak Nada, tadi koreksinya turun dari Allah langsung apa melalui malaikat Jibril, Mbak? Iya, melalui malaikat Jibril maksudnya langsung dari Allah gitu. Izin menambahi. Silahkan. Ada bahwasanya tujuan dari Allah Ta'ala untuk memberhentikan sementara dari proses penurunan wahyu yang pertama ke kedua. Ada yang mengatakan bahwasanya itu waktu lama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beberapa hari saja. Nah, itu untuk menghilangkan rasa takut yang diselimuti oleh Rasulullah ketika menerima pas awal itu kaget, bingung, sempoyongan, berkeringatan, dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nada tadi. Dan juga untuk melatih Rasulullah akan menciptakan rasa kerinduan atas wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi kok gak datang-datang ya, kok apa sini? Saya ini sudah dipilih oleh Allah menjadi Rasul, tapi kok gak dikirim lagi wahyunya. Jadi ada yang mengatakan tujuannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Nada sama Mas Rofi. Siap, terima kasih kembali. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Muharis Ar-Rozak tentang membutuhkan berapa waktu antara hijrah Habasyah yang pertama dan yang kedua. Menurut referensi yang saya baca, hijrah ke Habasyah yang pertama itu terjadi pada awal bulan Rajab, tahun keempat kenabian. Kemudian orang yang dari Habasyah ini kembali pada bulan Sya'ban. Jadi kemungkinannya mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, yakni 4 bulan, Mas. Apakah dari Mas Muharis Ar-Rozak ada? Bisa diulangi lagi, Mas. Nah, gini loh, Mas. Jadi hijrah ke Habasyah yang pertama kali itu terjadi pada bulan Rajab, yakni tahun ke-4 kenabian. Dan kemudian orang-orang yang dari kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah itu kembali dari ada orang yang kembali dari Habasyah itu kembali pada bulan Syawal. Nah, pada bulan Syawal juga kemungkinan pada akhir bulan Syawal mereka kembali lagi ke Habasyah. Nah, kemungkinannya itu mereka pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Jadi ada 4 bulan, Mas. Apakah ada tanggapan? Yang saya tanyakan bukan itunya, Mas. Yang saya tanyakan itu waktu perjalanan hijrah. Waktu perjalanan hijrahnya. Bukan waktu berangkatnya, tapi waktu perjalanannya tersebut.
Tapi terima kasih atas jawaban ininya. Sedikit menambah pengetahuan. Ya, Mas. Jadi menurut beberapa sumber yang saya baca, hijrah ke Habasyah ini atau hijrah yang pertama kali ke Habasyah ini terjadi pada malam hari ya. Dan kemungkinan karena Habasyah ini masih terletak pada Jazirah Arab, kemungkinan waktu estimasinya adalah 1 hari 1 malam kemungkinan, karena pada saat itu mereka menggunakan kapal. Mungkin seperti itu, Mas. Menggunakan apa, Mas? Bisa diulangi, putus-putus suaranya. Nah, jadi gini, pada hijrah yang pertama ini kaum muslimin menggunakan kapal. Nah, jadi Habasyah ini kan masih terletak pada Jazirah Arab ya. Kemungkinan estimasi waktunya 1 hari 1 malam. Kalau yang hijrah kedua apakah sama? Ya, kemungkinan juga sama, Mas. Soalnya juga tidak ada halangan sama sekali. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Mbak Najma Suraya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Seperti yang sebelumnya telah saya paparkan, bahwa Nabi itu pada saat itu pertama kali menampakkan Islam itu kepada anggota keluarga dan pada sahabat-sahabat karib dari beliau. Beliau juga menjelaskan Islam kepada seseorang yang sudah beliau anggap dekat dengan beliau, dan juga beliau sudah kenal secara baik lah. Bagaimana seseorang tersebut bisa mudah percaya dengan Rasul? Karena melihat dari akhlak dari Nabi itu sendiri. Karena yang mereka lihat itu Nabi belum pernah berdusta sama sekali sejak beliau lahir. Jadi mereka percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Kalau memang tidak ada, kami dari kelompok 3 dan 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau terdapat kesalahan. Nah, kemudian waktu dan tempat kami serahkan kembali kepada Ustaz Afifullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah menyiapkan materi dan mempresentasikannya pada kesempatan pertemuan hari ini. Sekaligus tadi menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, yang itu bisa dilihat ya pada masa Rasulullah masih dalam masa kanak-kanak. Ada peristiwa Syaqqu Asy-Syadr. Kemudian pada saat remaja beliau melakukan perjalanan dagang ya ke Syam, dan di sana ditemukan beberapa tanda-tanda kenabian yang diiyakan oleh rahib yang ada di sana. Selain itu juga Rasulullah SAW yang dikenal sebagai seorang remaja yang sangat jujur, ya, ini menempatkan beliau pada posisi sosial yang sangat tinggi sehingga dipercaya oleh siapapun. Dan pada saat terjadi konflik antar kaum Arab ya dalam kaitan
pengembalian Hajar Aswad pada tempatnya yang semula setelah dilakukan renovasi, maka Rasulullah SAW dipilih sebagai orang yang diberikan hak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad tersebut pada tempatnya. Namun dengan bijaksana Rasulullah kemudian mengajak seluruh komponen masyarakat tersebut ya untuk bersama-sama meletakkan Hajar Aswad tersebut pada tempatnya dengan kendali Rasulullah SAW. Dan pada marhalah berikutnya, setelah Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau yang memang sejak awal dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang pemimpin, memiliki kegemaran untuk bertahanus, ya, atau khala, ya, menepi di sebuah tempat di mana di sana beliau banyak bertafakur, bertahanus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus sebagai seorang pendakwah, pemimpin, calon pemimpin, beliau menyampaikan kegelisahan hatinya tentang keadaan umat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berada di Ghar Hira, ya. Tempatnya ada di selatan kota Makkah, dan alhamdulillah saya sudah pernah ke sana, dan ya tabarukan ya dengan Ghar Hira itu, ya, sebentar di sana kemudian berdoa. Dan memang gua yang kecil ini ada semacam jendela di sampingnya itu, yang kalau kita menengok itu lurus ya ke arah Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin juga menjadi tempat Rasulullah di mana beliau selalu melaksanakan ibadahnya, ya, dan mengarah kepada Baitullah, di Ka'bah Baitullah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang pendakwah, ya, itu diharuskan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang melalui cara-cara tahanus tadi, taqarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu Rasulullah melakukan itu dengan cara menyepi di satu tempat, ya, maka saat ini, ya, bisa kita lakukan dengan cara-cara yang lain, ya. Tahanus kita bisa dilakukan dengan melakukan qiyamul lail, misalnya, ya. Pada malam hari kita terbangun, ya, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadukan segala keluhan yang dihadapinya selama berdakwah. Nah, ini juga merupakan cara-cara yang bisa ditempuh sebagai seorang pendakwah agar dalam perjalanan dakwahnya itu selalu mendapatkan ma'iyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai periode kenabiannya dengan diturunkannya wahyu yang pertama. Nah, ini. Nah, tentu peristiwa bertemunya Rasulullah dengan Jibril alaihissalam merupakan peristiwa besar, karena yang beliau temui bukanlah sosok dari jenis manusia, ya, tapi dari jenis yang lain, sehingga ketakutan yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi, ya, sesuatu yang sifatnya manusiawi. Nah, Rasulullah menjadi takut, ya, kemudian kembali kepada Sayyidah Khadijah dan menyampaikan apa yang dia alami. Namun Sayyidah Khadijah karena keyakinan yang mendalam tentang sosok Rasulullah menegaskan bahwa tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan
meninggalkan beliau dan artinya menekankan bahwa itu adalah satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari situ Rasulullah menyadari bahwa ini adalah wahyu ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertahanus. Beliau tetap datang ke Ghar Hira ya untuk melakukan tahanus seperti biasanya. Namun seperti yang disampaikan tadi, beliau merasa khawatir ya, dan juga bertanya-tanya kenapa wahyu yang berikutnya tidak segera turun kepada beliau. Nah, ini juga menandakan ya bahwa memang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan berdasarkan hawa nafsu, ya, bukan berdasarkan inspirasi yang dinisbatkan kepada seorang manusia. Namun ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau bingung ya, karena begitu banyak fenomena sosial yang terjadi di lingkungannya membutuhkan satu jawaban, namun Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki turunnya wahyu kepada beliau untuk yang kedua kalinya dan seterusnya. Ini menjadi kebingungan, dan Rasulullah mengkip semua solusi dari permasalahan yang dihadapi umat ini hingga datang pada akhirnya wahyu yang kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dakwah ini tidak berdasarkan pada pikiran manusia, namun ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita ketahui pada asbab nuzul Quran ya, di mana sebab nuzul Quran itu ada kaitannya dengan pertanyaan daripada masyarakat. Adanya satu kejadian yang itu membutuhkan satu jawaban langsung dari Allah ya, dan tentunya banyak hal yang tidak selalu diawali dengan asbab an-nuzul, itu banyak dalam Al-Quran. Itu jadi memang ini juga menjawab keraguan ya sebagian orang yang mengatakan bahwa agama ini adalah ciptaan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menjadi satu bukti bahwa fatrah terputusnya wahyu dari yang pertama, yang kedua, ini menunjukkan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan datang dari dirinya sendiri, namun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan berikutnya Rasulullah ketika mendapatkan perintah yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, maka serta-merta Rasulullah kemudian menyampaikan dakwahnya kepada masyarakatnya. Nah, dalam marahil dakwah ini kita bisa membaginya menjadi beberapa marahil, ya mungkin menjadi 4 ya. Ada marhalah makkiyah, ada marhalah madaniyah. Yang di marhalah makkiyah itu ada 2 metode pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah, yaitu dakwah sirriyah dan yang kedua adalah dakwah jahriyah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dalam berdakwah itu butuh seni, butuh strategi yang harus dikonfirmasikan dengan keadaan yang meliputinya. Nah, keadaan yang dialami oleh Rasulullah pada saat itu adalah menghadapi para penguasa-penguasa zalim, orang-orang kaya yang zalim terhadap bawahan-bawahannya. Sehingga ketika Rasulullah harus menyebarkan dakwah ini secara terang-terangan, nah ini justru akan membuahkan benturan ya, dari para penguasa tersebut ya kepada Rasulullah, dan itu akan memudahkan patahnya ya perjalanan dakwah ini.
Sehingga Rasulullah perlu melakukan satu strategi yang lain, di mana melakukan penyampaian dakwah itu secara bergerilya, dan itu pun ya tidak disampaikan ke sembarang orang, dilakukan kepada para aqarib, ya, orang-orang dari terdekatnya terlebih dahulu, kemudian meluas hingga akhirnya dakwah itu disampaikan secara umum. Nah, ini adalah strategi dan juga menunjukkan kepada kita bahwa sebagai seorang dai kita itu punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu kepada orang-orang di dekat kita. Ya, dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jangan dulu kita untuk mendakwahkan orang lain yang jauh-jauh sebelum ya keluarga kita sendiri ya tersampaikan kepada mereka dakwah yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini adalah marahil. Jadi memulai sesuatu itu harus dari sesuatu yang paling sederhana, kemudian pada tingkat berikutnya, peringkat berikutnya, sampai pada titik yang paling menyulitkan. Nah, seperti itu. Nah, ini akan berbeda hasilnya ketika kita melakukan dakwah secara sporadis, ya, menyampaikan itu secara langsung, ya tentu ini akan menyebabkan banyaknya tantangan-tantangan dari luar yang menyebabkan dakwah kita akan menjadi gagal. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Kemudian satu hal yang juga perlu kita yakini bahwa perjalanan dakwah itu tidak selalu mulus sesuai yang direncanakan. Ya, ini juga dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, di mana banyak sekali Rasulullah mendapatkan tantangan, ya, rintangan yang dihadapinya selama melakukan dakwah. Bahkan para pengikut beliau ini juga mendapatkan intimidasi yang luar biasa. Kita teringat kisah Bilal ibn Rabah, ya, yang karena keislamannya beliau disiksa, ya, ditaruh di atas dadanya, dan batu yang sangat panas di bawah terik matahari, ya. Namun beliau dengan keteguhan dan tekadnya menyatakan ahad, ahad, ahad. Dan ini pula yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Namun pada satu waktu tertentu, ya, beliau menyadari bahwa kekuatan iman dan keyakinan yang dimiliki oleh para sahabatnya itu tidak semuanya pada level yang sama seperti yang beliau miliki. Sehingga beliau dalam hal ini juga kemudian mengizinkan para sahabatnya itu untuk melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Nah, negeri Habasyah itu kalau sekarang itu ya antara Ethiopia dan Eritrea. Ya, alhamdulillah saya sudah sampai Eritrea. Ya. Jadi antara Ethiopia dan Eritrea masuk di kawasan benua Afrika. Nah, ini hanya dipisahkan dengan Laut Merah, ya, dengan Jazirah Arab. Nah, sehingga mereka melakukan perjalanan ke sana dengan menggunakan perahu. Ya, kalau dihitung-hitung ya, untuk perjalanan feri saat ini, feri yang tidak terlalu cepat itu membutuhkan waktu dari Port Sudan hingga Seaport itu membutuhkan waktu kurang lebih 14 jam. Kalau menggunakan feri yang cepat itu menggunakan waktu kurang lebih 8 jam. Nah, kalau dulu, nah ini berarti agak lama. Ya, teman-teman dari Mesir kalau ingin melakukan ibadah haji melalui jalur laut, ini membutuhkan waktu 2 hari 3 malam karena posisinya menyisir. Nah, kalau kita tarik benang jalur pelayaran itu, ya, Mesir dan Habasyah itu jadi Jeddah itu agak di tengah-tengah gitu. Ya, lurusnya dengan Sudan. Jadi kalau ke kanan ke Mesir, ke kiri ke Habasyah. Jadi ya
bisa jadi perjalanan, apalagi dengan menggunakan perahu zaman dulu ya, bisa sampai berhari-hari saya kira. Gitu. Nah, ini juga meniscayakan bahwa dalam berdakwah itu menjadi sunatullah akan menghadapi rintangan-rintangan seperti itu, sehingga butuh ruh ma'nawi ya dalam diri kita itu agar selalu eksis dalam berdakwah. Nah, inilah kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin saat itu. Banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti jejak Rasulullah itu bukan dari kalangan para pejabat, para saudagar, ya, dan para penguasa-penguasa lainnya, tapi dari kaum-kaum kecil. Nah, ini juga yang dialami oleh dakwah para anbiya terdahulu, sehingga ini menjadi cemoohan bagi para para pejabat penguasa-penguasa terlebih dahulu, bahwa Islam ini hanya diikuti oleh para kaum du'afa, kaum fuqara, dan juga masakin. Nah, ada hikmah tentunya di balik itu semua, ya, karena mereka memang mengikuti agama ini bukan sepenuh hati, ya, karena keimanan mereka, karena keilmuan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kegelimangan harta dan juga jabatan ini juga dapat menjadi penghalang, ya, bagi seseorang untuk menerima satu kebenaran yang itu datang tidak dari mereka-mereka yang memiliki level yang sama. Nah, ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, sehingga hari demi hari kemudian banyak di antara kaum Quraisy, ya, dan orang-orang yang penduduk di sekitarnya ini secara cepat kemudian mengikuti jejak Rasulullah SAW dengan memasuki Islam. Nah, ini beberapa poin penting yang perlu kita pahami tentang perjalanan dakwah Rasulullah SAW, agar ini menjadi satu pelajaran bagi kita, menjadi seorang dai, menjadi seorang dai yang tangguh, yang tidak mudah diombang-ambing oleh kemewahan dunia dan lain sebagainya, ya, untuk agar kita selalu istiqomah dalam berdakwah. Saya kira itu beberapa hal yang penting, dan semoga ini menginspirasi kita semuanya sebagai seorang pendakwah, karena kita adalah seorang pendakwah memang, dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah yang kita ketahui ini kepada orang lain. Ya, sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman presentator hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita presentasikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Monggo, apakah masih ada pertanyaan atau tambahan yang ingin disampaikan teman-teman? Sampun cukup ya, waktunya juga sudah lewat. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya kembalikan kepada Sinten niki, Mas Ilham mungkin ya, untuk menutup sesi pertemuan kita hari ini. Monggo. Marilah kita tutup sesi pertemuan pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kedepannya kita alhamdulillah kemudahan dalam menuntut ilmu dan dimudahkan dalam memahaminya. Syukran ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.